pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah banyak sekali jenisnya. Ya, di antaranya sumber sejarah bila dilihat dari sudut pandang bentuk dan wujudnya, bila diklasifikasi berdasarkan bentuk dan wujudnya, maka sumber sejarah dibagi menjadi tiga, yaitu sumber benda, sumber tulisan, dan sumber lisan. Sumber benda bisa meliputi candi, relief, patung, kapak, perhiasan, senjata, dan sebagainya. Sedangkan sumber tulisan bisa meliputi prasasti, kitab-kitab kuno, surat pribadi atau diary, buku harian, biografi, autobiografi, media massa, dan surat kabar, dan masih banyak jenis yang lainnya. Sedangkan sumber lisan bisa dibedakan menjadi tradisi lisan dan sejarah lisan. Semua ini akan kita bahas pada bahasan-bahasan berikut ini. Nah, pertama kali marilah kita bahas tentang sumber benda. Ini adalah sebuah kompleks candi Gunung Dieng. Ini termasuk dalam sumber benda. Ini adalah bangunan pada kompleks Candi Ratu Boko, juga termasuk dalam sumber benda. Karena pada bangunan ini tersimpan banyak informasi kepada kita sehingga dapat direkonstruksi, disusun kembali sejarahnya. Ini adalah patung dan stupa di Candi Borobudur juga merupakan sumber benda. Relief pada Candi Jawi juga merupakan sumber benda. Mata uang dari zaman ke zaman juga memberikan informasi kepada kita, juga termasuk sumber benda. Sedangkan sumber tulisan bisa meliputi prasasti, tulisan-tulisan atau karya sastra yang ditulis pada rontal. Ini juga sejenis rontal disebut dengan lontarak marusu yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Kitab kuno seperti Suma Oriental ini juga merupakan sumber sejarah yang sangat berharga dan banyak digunakan sebagai rujukan oleh para peneliti sejarah. Ini adalah karya Tom Pires yang di dalamnya mengisahkan tentang berbagai informasi dalam perjalanannya dan pelayarannya di Asia dan juga di Indonesia. The Express adalah sebuah harian yang dimiliki oleh Pergerakan Nasional Indonesia Partai, juga banyak informasi di dalamnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi atau menyusun kisah sejarah. Karya sastra zaman dulu, karya Multatuli berjudul Meghaflar, walaupun di dalamnya juga banyak mengandung fiksi, tapi juga bisa memberikan informasi gambaran kehidupan pada zaman tanam paksa. Tulisan-tulisan surat-surat dari Kartini di dalamnya selain banyak memberikan informasi tentang kondisi kehidupan wanita pada zamannya, kita bisa mengenal culture kemudian guide latar belakang budaya khususnya terkait wanita pada zamannya, alam pikiran masyarakat dan budaya pada saat itu melalui karya Kartini dan juga perjuangan Raden Ajeng Kartini agar wanita juga mendapatkan penghargaan, mendapatkan
atau dapat berkembang layaknya sebagai wanita yang juga memiliki harkat, martabat yang juga harus dihargai sejajar dengan laki-laki. Surat kabar dan masa lalu juga banyak memberikan informasi kepada kita sebagai sumber tulisan. Biografi, contohnya biografi Bung Karno, karya Jini Adam, banyak sekali memberikan informasi kehidupan Bung Karno semenjak muda dan dalam liku-liku perjuangan Bung Karno sampai mencapai kemerdekaan dan sesudahnya. Berikutnya adalah sumber lisan yang tadi sudah dijelaskan dibagi menjadi dua, yaitu tradisi lisan dan sejarah lisan. Tradisi lisan adalah sumber sejarah yang diturunkan turun-temurun dari generasi-generasi yang kita kenal sebagai cerita rakyat. Ada unsur sejarahnya, namun perlu diteliti dalam banyak hal, banyak mengandung hal-hal yang sudah tidak bisa dipercaya, namun pada sisi lain juga masih banyak informasi yang bisa kita gunakan sebagai sumber sejarah dan juga untuk mengetahui kondisi sosial dan kondisi mentalitas dari zamannya. Sedangkan sejarah lisan adalah sejarah yang direkonstruksi berdasarkan kesaksian lisan dari orang-orang yang mengetahui secara langsung, dari tokoh-tokoh yang terlibat atau tokoh-tokoh yang berada di sekitar tokoh-tokoh utama yang terlibat pada saat itu. Misalnya, kita akan menulis tentang peristiwa proklamasi, maka apa yang ditulis dan dikatakan oleh Bung Karno merupakan sumber lisan. Apa yang ditulis dan dikatakan oleh Bung Hatta, sumber lisan yang sangat penting. Demikian juga oleh Ahmad Subarjo, oleh Sukarni, dan juga kesaksian dari Muhammad Yamin merupakan sumber lisan yang penting untuk merekonstruksi sejarah sekitar proklamasi. Demikian juga seterusnya pada peristiwa-peristiwa sejarah yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, untuk sementara cukup sekian dulu penjelasan saya tentang sumber sejarah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.